Kisah pilu menimpa bocah berusia 7 tahun di Malang, Jawa Timur. Ia disiksa oleh ayah, ibu tiri, kakak tiri, paman, dan nenek tirinya selama 6 bulan terakhir. Korban juga disekap dan tidak diberi makan berhari-hari. Kisah pilu mirip cerita dongeng bawang merah dan bawang putih terjadi di Desa Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Korbannya seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang disiksa oleh ibu tiri, ayah kandung, dan beberapa orang keluarga ibu tirinya. Penyiksaan itu menyebabkan korban mengalami beberapa luka lebam dan luka bakar di bagian tubuh dan kepala korban. Penyiksaan terhadap bocah berinisial D itu terjadi selama 6 bulan terakhir, semenjak dirinya tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Warga yang geram dengan penyiksaan terhadap korban yang kerap dilihatnya melaporkan kasus penyiksaan anak itu ke polisi. Pihak polisi akhirnya menangkap sejumlah pelaku. Tak hanya ibu tiri dan ayah kandung, polisi juga menangkap paman, bibi, dan nenek tiri korban. Mereka ikut melakukan penyiksaan dan penyekapan terhadap korban secara sadis dan berulang-ulang. Persoalannya sebenarnya hanya sepele. Korban disebut kerap berperilaku nakal dan kerap mencuri dan menghabiskan makanan di rumah ibu tirinya. Korban disekap dan diasingkan di sebuah gudang selama berhari-hari tanpa diberi makan. Luka-luka akibat penyiksaan yang dialami tampak jelas saat warga dan polisi datang untuk evakuasi korban pada Senin lalu. Banyak di kepala ini, yang kondisinya terluka, banyak benjolan, ada luka yang baru yang mana kita interogasi, ini luka kenapa ini? Oh, ini bekas dari tamparannya. Dia mengaku bahwasanya saat itu menggunakan akik, akhirnya sobek, keluarlah darah. Dengan kondisi yang sampean tahu semuanya, mulai dari atas nggak ada daging, perutnya saja isungnya kerangka hidup lah. Itulah yang menjadikan orang-orang. Polisi telah menangkap 5 orang sebagai tersangka dalam kasus penyiksaan bocah Malang ini. Ayah, ibu tiri, paman, dan nenek tiri pun mengakui perbuatan mereka. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Para pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sekitar 5 orang ya kita lakukan tindakan hukum. Terhadap para tersangka sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Masing-masing memiliki peran, terutama terhadap bapaknya ini memang sering. Jadi perlakuan kekerasan ini sudah lama berlanjut, maksudnya sudah lama berlanjut. Jadi setiap anak itu melakukan apa, dipukuli, kemudian ditendang, bahkan pernah disulut dengan rokok. Terakhir itu di tangannya itu ditaruh di panci yang ada air panasnya, yang makanya di kondisi tangannya melepuh. Korban saat ini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Selain mengalami beberapa luka di bagian tubuh akibat penyiksaan, bocah Malang tersebut juga mengalami kekurangan nutrisi dan terindikasi busung lapar atau stunting. Didi Febrianto, Malang, Jawa Timur. Kasus penyiksaan terhadap anak belakangan kian marak, terbaru terjadi di Malang, Jawa Timur. Seperti apa sebenarnya kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Kompol Danang Yudanto, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota. Selamat siang, Pak Danang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Danang, saya ingin tanyakan dulu bagaimana kondisi korban saat ini dan apakah masih dirawat di rumah sakit? Untuk korban saat ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Untuk kondisinya semakin hari ada perkembangan positif. Kita doakan bersama semoga korban segera pulih dan sehat kembali. Siapa yang mendampingi korban di rumah sakit, Pak? Dari petugas dari kami sendiri maupun dari petugas dari Dinas Sosial yang setiap harinya mendampingi korban, selain juga dari petugas dari rumah sakit. Dari keluarga korban atau ibu kandungnya mungkin, Pak, seperti apa? Untuk ibu kandung korban sendiri, ketika awal kami menangani perkara tersebut, kami masih melakukan pencarian. Hingga saat ini masih belum ditemukan keberadaannya di mana, Mbak.
Baik, kami konfirmasi kembali dalam kasus ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada ayah, ibu tiri, kakak tiri, paman, dan nenek tiri. Seperti apa sebenarnya peran mereka dalam menganiaya korban? Baik, jadi peran dari Bapak tiri inisial JA adalah yang bersangkutan pernah memasukkan tangan korban ke dalam panci berisi air mendidih, kemudian juga pernah memukul kepala korban menggunakan tongkat, kemudian dengan tongkat yang sama dilemparkan kepada kepala korban, pernah menginjak leher korban, dan memukul beberapa bagian anggota badan korban dengan tangan kosong, termasuk pernah menyundut lidah korban dengan rokok, Mbak. Terus kemudian untuk EN, yaitu ibu tiri korban, pernah memukul pipi dan kepala korban. Kemudian untuk PA, ya ini kakak tiri dari korban, pernah memukul bahu dan tangan korban. Kemudian untuk SA, yaitu paman korban, pernah memukul bagian kepala korban. Kemudian untuk MI pernah memukul dahi korban menggunakan pisau cutter. Jadi dipukulkan ke dahi korban sehingga menimbulkan luka. Demikian. Ini artinya korban tinggal di rumah keluarga ibu tirinya ya, Pak? Sudah berapa lama korban tinggal bersama keluarga ibu tirinya? Betul, jadi korban dari pengakuan ataupun dari keterangan para saksi sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun untuk korban tinggal di rumah tersebut. Sudah 2 tahun, Pak. Selama 2 tahun itu, apakah penganiayaan yang Anda sebutkan tadi sudah sering terjadi? Kalau dari pengakuan para tersangka, dari hasil pemeriksaan tersangka, mereka mengakui baru terjadi beberapa bulan. Namun ketika nanti saksi korban sendiri sudah bisa kami periksa, tentunya kita akan cocokkan keterangan antara saksi korban dengan keterangan para tersangka tersebut. Yang mengherankan ayah kandung korban juga ikut menganiaya korban, Pak. Dari pengakuan tersangka, dari pemeriksaan ayah kandungnya, apa sebenarnya yang membuat ayah kandungnya sendiri tega menganiaya anaknya? Baik, jadi dari pengakuan ayah korban, karena korban ini menurut pengakuan dari ayah korban adalah sering mengambil makanan atau sering melakukan hal-hal kenakalan anak kecil yang membuat ayah korban ini marah kemudian melakukan penganiayaan. Untuk motif lain masih kita dalami, nanti setelah korban kondisi fisiknya sudah semakin membaik dan bisa dimintai keterangan, baru nanti kita perdalam. Ayah korban ini pekerjaan sehari-harinya apa, Pak Danang? Atau apakah bergantung pada keluarga dari istri barunya? Jadi ayah korban ini sehari-hari tidak bekerja, untuk sehari-hari penggantungkan hidupnya pada keluarga si istri ataupun ibu tiri dari korban. Jadi ayah kandungnya memang tidak bekerja begitu ya, sehari-hari memang selalu berada di rumah. Korban ini apakah juga sudah bersekolah, Pak? Tidak bersekolah, Mbak. Sejak kecil memang tidak pernah disekolahkan oleh keluarganya? Memang tidak disekolahkan, Mbak. Baik, akhirnya siapa kemudian yang melaporkan penganiayaan yang dialami oleh korban ini, Pak Danang? Jadi tetangga yang pernah menyaksikan korban ini dianiaya beberapa kali melaporkan kepada kami, kemudian bersama-sama dengan Dinsos juga dengan warga mengevakuasi si korban ini. Kemudian setelah kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita lanjutkan dengan kita mengamankan para tersangka untuk selanjutnya dilakukan proses hukum dan kami lakukan penahanan, Pak. Apakah tetangga dari keluarga ibu tiri korban ini banyak yang memang sudah menyaksikan penganiayaan yang dialami oleh korban, Pak? Betul. Jadi para saksi kami di awal penanganan perkara ini adalah para tetangga korban yang mengetahui beberapa kali dilakukan penyiksaan terhadap korban. Lalu setelah sembuh dari perawatan, bagaimana Pak rencananya penanganan korban? Apakah akan dititipkan di panti sosial atau seperti apa? Baik, jadi setelah pemulihan dari kondisi fisik dari si korban, kebetulan kami di Polresta Malang Kota ini ada memiliki tim trauma healing, Mbak. Jadi untuk nanti kita lakukan rehabilitasi psikologis, sehingga psikisnya dengan harapan bisa kembali. Kemudian untuk nanti perawatan dari
si korban ini ketika proses hukum ini berlanjut ataupun sudah selesai, kami koordinasi dengan dinas sosial untuk nanti ke depannya dinas sosial yang menentukan ke depannya anak ini dalam pengasuhan siapa. Demikian, Pak. Baik, kita tentunya sama-sama berharap korban bisa segera pulih baik secara fisik maupun juga secara psikologis. Terima kasih Kompol Danang Yudanto, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota telah bergabung bersama kami di Berita 1 Siang.